Kalau kita coba untuk menghitung dosa-dosa kita, saudara, seberapa besarkah dosa kita yang telah ditebus oleh Tuhan? Sebagai orang yang paling berdosa yang telah ditebus oleh Tuhan, kita mau belajar di dalam Alkitab siapa orang yang pernah mengaku bahwa dia orang yang paling berdosa yang pernah ditebus oleh Tuhan dan apa yang dia lakukan. Hari ini juga kalau kita menyadari betapa besar dosa kita, seharusnya kita juga berkata seperti Paulus bahwa akulah yang paling berdosa. Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan harian yang dibuat untuk menolong setiap anak-anak Tuhan hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan setiap hari. Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan yang baru? Kalau saudara rindu, lihat layar saudara. Kalau di sana masih ada tanda subscribe yang berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Saudara, tema yang akan kita bicarakan untuk video ini adalah tema tentang bagaimana seharusnya hidup orang yang paling berdosa yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Sebelum kita akan melanjutkan renungan ini, bersama-sama kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu.
haus surapanmu. Penuhilah kami, haus surapanmu. Puaskanlah sekarang rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami, haus surapanmu. Puaskanlah sekarang Puji Tuhan, saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang telah memberkati kita semua. Saudara bersyukur kembali bisa memberkati saudara melalui renungan firman Tuhan dari lokasi yang indah ini, yaitu Danau Toba dari Parapat yang indah. Hari ini saudara akan mendengarkan renungan firman Tuhan dari tempat ini. Saudara, video ini adalah video ketiga masih dalam topik sikap hidup orang yang paling berdosa yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita coba merenung dalam kehidupan kita tentang dosa-dosa kita selama kita hidup, maka kita sama-sama akan setuju bahwa tidak terhitung dan tidak terukur dosa kita yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan atas kesadaran itu, kita sudah belajar di video pertama dan video kedua dari pengakuan Paulus di dalam 1 Timotius pasal 1. Kita sudah belajar di ayat 15, Paulus berkata bahwa perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi Paulus mengakui dan menyadari bahwa dosanya lah yang paling besar sudah ditebus oleh Tuhan. Dan atas kesadaran itu di video pertama kita sudah belajar bahwa Paulus berkata, aku bersyukur, aku tetap kuat dalam melayani Tuhan. Jadi satu hal yang disadari oleh Paulus atas dosa-dosanya yang paling besar yang sudah ditebus oleh Tuhan, dia buat satu komitmen bahwa dia bersyukur atas panggilan Tuhan atas dirinya untuk hidup dalam pelayanan, dan dia berkata, aku bersyukur aku bisa tetap kuat. Jadi seharusnya orang-orang yang sadar betapa besar dosanya sudah ditebus, dia akan hidup melayani Tuhan atas panggilan Tuhan bagi dirinya masing-masing, dan dalam kehidupannya dia bersyukur dia bisa tetap kuat untuk melayani Tuhan. Dan di video kedua, kita sama-sama sudah belajar, saudara. Di ayat yang ke-16, dia berkata, tapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya, dan dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya, dan mendapat hidup yang kekal. Kedua, kita sudah belajar di video kedua. Paulus berkata bahwa atas kesadarannya orang yang paling berdosa yang sudah diselamatkan,
dia berkata, dengan demikian aku bisa menjadi contoh. Jadi dia buat satu komitmen dalam kehidupannya sebagai orang yang paling berdosa yang sudah diselamatkan. Dia mau hidup menjadi contoh, dia mau hidup menjadi teladan. Kalau dosa kita sudah begitu besar, sedemikian besarnya sudah ditebus oleh Tuhan, mari kita berjuang untuk hidup jadi teladan, menjadi contoh. Karena seharusnya orang-orang yang sudah ditebus dan dosanya yang paling besar sudah ditebus, dia jugalah orang yang paling berjuang dan berusaha untuk menjadi contoh dan menjadi teladan. Dan di video ini, yang saya mau kita renungkan bersama, itu dari ayat yang ke-17. Di mana dia berkata, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja zaman Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Jadi yang ketiga, Paulus memberikan penghormatan dan kemuliaan bagi Tuhan. Setelah dia mengakui di ayat yang ke-16 bahwa akulah yang paling berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan, dia membuat pengakuan di ayat yang ke-17 bahwa hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saudara, seharusnya orang yang paling berdosa, yang dia sadar dosanya paling besar sudah ditebus oleh Tuhan, dia gunakan kehidupannya untuk hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Dia berkata, biarlah hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Kalau begitu besarnya dosa kita sudah ditebus, dan tidak mungkin kita membalas semua yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita? Mari kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita hidup jadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tidak butuh apa-apa yang kita berikan. Tuhan tidak butuh persembahan-persembahan kita. Dan pelayanan kita juga sebenarnya Tuhan tidak butuh. Yang Tuhan butuhkan sebenarnya adalah supaya kita bisa jadi hormat kemuliaan bagi namanya. Hidup kita bisa jadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau di ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Kalau saudara sadar hidupmu begitu besar sudah ditebus oleh Tuhan, gunakan hidupmu untuk hormat kemuliaan Tuhan. Paulus berkata, aku bersyukur, aku kuat melayani Tuhan. Tapi tidak cukup, dia berkata juga bahwa hidupku bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena begitu banyak orang-orang yang hidup melayani Tuhan, tapi pelayanannya bukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, tapi ada tujuan-tujuan yang lain, ada agenda-agenda yang lain. Tapi Paulus berkata, selain dia mau hidup tetap kuat melayani Tuhan, dia juga menegaskan bahwa dia rindu supaya kehidupannya jadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi dalam kehidupan saudara, kalau saudara sadar betapa besar dosamu sudah ditebus, hari ini mari sama-sama berkata seperti Paulus, biarlah melalui hidupku hormat kemuliaan bagi nama Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi saudara, di video ketiga ini saya mau menyimpulkan bahwa ketika Paulus berkata di ayat yang ke-15 bahwa Yesus Kristus datang untuk menebus orang berdosa, dan dia mengakui bahwa dosanya lah yang paling besar sudah ditebus oleh Tuhan. Kemudian dia berkata di ayat 12, aku bersyukur, dia menguatkan aku, dan kemudian yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita yang karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Intinya, dia bersyukur dia bisa kuat dalam melayani Tuhan. Jadi, yang pertama, mari kita tetap melayani Tuhan. Kalau saudara selama ini belum melakukan apa-apa, padahal dosa saudara begitu besar sudah ditebus oleh Tuhan, sekarang mulai lihat, dalam hal apa saudara bisa melayani Tuhan? Apa yang saudara bisa kerjakan untuk melayani Tuhan? Apa yang saudara bisa lakukan untuk hidup melayani Tuhan? Atas tebusannya dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Paulus berkata di ayat yang ke-16, dengan demikian aku menjadi contoh bagi orang-orang percaya. Sebagai orang paling berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan, seharusnya sama seperti Paulus kita juga berkata, aku mau menjadi contoh dan menjadi teladan bagi orang lain. Dan kemudian yang terakhir, sebagai orang yang paling berdosa yang telah ditebus oleh Tuhan, seharusnya kita juga sama-sama berkata seperti Paulus di ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja di atas segala raja. Seharusnya hidup kita dipergunakan jadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sama-sama dalam kehidupan kita tetap menyadari betapa besar dosa kita yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan atas kesadaran itu, mari kita teladani kehidupan Paulus.
Aku mau terus melayani Tuhan, aku mau tetap kuat melayani Tuhan, aku mau hidupku menjadi teladan bagi orang lain, dan aku mau hidupku jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan semuanya lengkap, saudara, bukan hanya melayani Tuhan, tapi juga jadi contoh bagi orang lain, dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Sebagai orang-orang yang paling berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan, mari kita hidupi prinsip-prinsip firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan. Hari ini Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami orang-orang berdosa, bahkan orang-orang yang paling berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami belajar dari kehidupan Paulus. Kami mau hidup melayani Tuhan. Kami mau hidup jadi teladan bagi banyak orang. Dan kami mau hidup jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.